Selamat bergabung kembali dalam kegiatan mingguan kita, pembinaan warga jemaat. Terima kasih sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Dan kita melanjutkan pembicaraan kita mengenai Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Kalau yang minggu lalu merupakan seri yang pertama, ini seri yang kedua. Pak Edi akan segera menyampaikan bagaimana Roh Kudus sebagai pribadi, kemudian berkegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita memulai, kami minta kesediaan Bu Bambang ya untuk berdoa membuka acara kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Di siang hari ini ya Tuhan, kami berkumpul ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai ya Tuhan Pak Edi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikannya boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga ya Tuhan internet pada siang hari ini agar berjalan baik dan lancar. Dan berkati kami semua yang mengikutinya ya Bapa. Biarlah firman Tuhan itu tidak sia-sia di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga firman itu bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu siang hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Persilahkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali di PWJ, di seri berakar ya. Ini kita sudah sampai yang keempat, cuma yang keempat Roh Kudus ini kita bagi dua karena waktunya nggak sampai kemarin. Jadi kita akan 1 jam ke depan belajar bersama. Kemudian kita pakai sisanya setengah jam untuk kita bisa tanya jawab, kita saling mengisi. Ya, ini karena bagian yang kedua tentu saya harus mengingatkan secara sepintas tentang Roh Kudus. Di bagian yang pertama, mungkin Bapak Ibu sudah dapat slides-nya, karena kalau minta Pak Theo pasti akan diberi gitu ya. Jadi kita ada 3 bagian. Yang pertama pribadi Roh Kudus itu sudah kita bahas. Itu apa saja, yaitu tentang Roh Kudus adalah pribadi. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga, Roh Kudus adalah diam di dalam kita. Kemudian karya Roh Kudus ada 4. Itu yang pertama melahirbarukan terang roh, kemudian mengarahkan yaitu pimpinan roh, kemudian menumbuhkan yaitu buah roh, dan yang keempat memampukan karunia roh. Itu secara pintas, tetapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu sekalian, salah satu yang keren yang GKM yang punya, yang kemarin saya tunjukkan bukunya, Panduan Hidup dalam Komunitas Murid Yesus, itu adalah Roh Kudus, saya baca supaya nggak salah, berkarya dalam pembangunan jemaat. Ini nggak ada di bahan berakar, tapi saya ingin mengatakan nilai kerennya kita sebagai GKMI, Roh Kudus memampukan dalam pembangunan jemaat. Sampai saya singgung bahwasannya simbol kita tidak ada simbol Roh Kudus, simbol gereja ya, maksudnya secara sinodal GKMI hanya 3 bagian, yaitu dunia, bola dunia, kemudian salib, dan yang ketiga adalah ikan. Kita hanya tiga muatan aja. Sementara kalau kita lihat gereja-gereja yang lain, ada yang memberikan simbol-simbol Roh Kudus, baik itu berupa burung merpati, simbol burung merpati. Yang kedua tentang simbol dari api, itu simbol Roh Kudus. Kenapa gereja kita nggak pakai? Bukan satu keharusan untuk memakai, tetapi di mana kita memakai simbol-simbol gereja itu menunjukkan bahwasanya itulah yang kita hidupi. Apakah kita nggak ada Roh Kudus? Enggak demikian. Tapi artinya adalah kita menghidupi apa yang menjadi bagian hidup kita. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita perlu ingat bahwasanya kita juga mengenal Allah Tritunggal. Ketika ada simbol salib di sana, dan itu menandakan bahwasanya ada Tuhan di tempat kita juga, kan sama-sama. Jadi Allah yang 3 pribadi, dan kita katakan kalau diwakili oleh Yesus, nah itu tekanan kita di sana. Nah, yang menarik dari Roh Kudus adalah sebelum saya memulai yang bertumbuh oleh Roh Kudus bagian yang ketiga,
ketika di bagian yang pertama dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah, itu berbeda, artinya kita berbeda keyakinan. Karena Allahnya beda, Allah yang disebut dengan Allah Bapa gitu. Beda Allahnya, kita beda keyakinan, yang tidak perlu dibahas. Kemudian yang kedua, kalau Tuhan Yesusnya beda, itu bidat. Jadi kita bisa, begitu orang menyerang tentang Yesus sama-sama Kristen, disebut itu bidat. Tapi yang ketiga, kalau Roh Kudusnya berbeda, disebut berbeda dalam tanda petik ya, nggak ada masalah buat kita gitu. Karena Roh Kudus tinggal dalam setiap kita gitu. Jadi saya pikir inilah keunikan kita belajar Roh Kudus. Roh Kudusnya dipahami berbeda, tetapi kita tetap sama-sama sebagai orang percaya. Ini unik sekali di dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen. Justru orang-orang yang mempertengkarkan hal ini tentang Roh Kudusmu seperti ini, saya pikir kita hanya mengatakan pada Bapak Ibu semua itu kurang bijak. Itu kurang bijak. Karena Roh Kudus bisa dipahami berbeda, tetapi kita tetap sama dalam kesatuan orang-orang percaya. Tapi bagaimana dengan kegerakan seperti itu? Nah, itu yang menguji kita. Maka kita perlu belajar tentang Roh Kudus ini, Roh Kudus dalam hidup orang percaya, supaya bisa mengenali betul sesuai dengan apa yang kita pahami. Dan ini pelajaran dari berakar ini baik, dan kemudian saya tambahkan dengan apa yang kita hidupi di GKMI. Jadi ini akan memperlengkapi kita. Jadi kita tidak boleh menghakimi orang-orang yang lain. Begitu juga ketika kita coba dihakimi, kita memberikan posisi yang tepat. Roh Kudus seharusnya seperti ini. Kita tidak perlu menghakimi karena Roh Kudus kan tinggal setiap kita. Dan kita pribadi yang berbeda-beda. Tapi artinya Roh Kudusnya sama. Bagaimana mengekspresikannya mungkin bisa berbeda. Tapi yakinilah bahwasanya Roh Kudus ada dalam setiap kita. Sekali lagi uniknya, kalau beda Allah, itu beda keyakinan. Kalau beda pemahaman tentang Yesus, itu bidat. Tapi kalau beda tentang Roh Kudus, kita bisa hidup bersama. Jadi kita jangan saling menghakimi, tetapi mari kita bagaimana pemahaman, kalau Roh Kudusnya salah, ya biarkan. Artinya kita tidak bisa, karena memang kita nggak tekanan di sana. Bagaimana kita bisa menghakimi mereka? Tidak. Justru kita kalau ada waktu bersama dengan mereka secara pribadi-pribadi, kita bisa menjelaskan, ini loh Roh Kudus yang kita pahami. Saya juga pernah berkhotbah pada Bapak Ibu semua, ketika saya datang ke satu gereja, kemudian saya harus dibaptis ulang, saya nggak mau. Kenapa? Karena menurut ini gereja, sama-sama gereja Kristen ya, saya harus dibaptis ulang. Jadi baptis per C itu nggak diakui oleh mereka. Dan saya kagum, sekaligus saya kagum pada Pak David SS ya, David yang ada di Kalimalang. Saya sempat berbincang dengan pembimbing santai dengan beliau. Dia juga punya prinsip yang kuat. Dia katakan lahir atau dia besar di gereja yang beraliran Roh Kudus seperti ini. Dan kemudian dia pelayanan di gereja yang Roh Kudusnya kuat gitu. Tapi pada satu titik kemudian, oke, kamu harus melayani tempat kita karena sudah pelayanan. Tapi syaratnya satu, dibaptis ulang. Pak David nggak mau terima. Wah, saya angkat topi buat dia. Jadi keyakinan kita tentang Roh Kudus itu penting bagi kita, supaya kita nggak pindah-pindah posisi terus. Oh, kamu dibaptis per C karena nggak ada Roh Kudusnya, harus dibaptis dengan selam. Kemudian nanti lagi ada baptisan Roh Kudus, itu level yang lebih tinggi lagi. Tidak, kita tidak mengenal demikian. Jadi apa yang kita hidupi, apa yang kita yakini tentang Roh Kudus, jadi bagian yang sama. Saya sekaligus menegaskan Bapak Ibu semua, tidak perlu dan tidak seharusnya Bapak Ibu semua dibaptis ulang lagi. Cukup satu kali baptis apapun caranya. Kalau sudah dibaptis, gimana kalau dulu saya dibaptis dengan bendera? Kan ada juga yang dengan bendera. Sepanjang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selesai. Sudah dibaptis. Tinggal nanti prosesnya masuk, kita pikirin. GKMI sangat menerima hal itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, untuk pengantar saya masuk di bagian yang ketiga, yaitu bertumbuh oleh Roh Kudus. Nah, di bagian ini menarik karena inilah yang sebetulnya kita hidupi di masa apapun juga, di masa kekinian. Bagaimana kita bertumbuh oleh Roh Kudus? Ada 3 cara yang disebutkan oleh Cambium. Yang pertama yaitu mengingat seperti
segitiga Kristus sebagai pusat, karya Roh Kudus, yang kedua peristiwa sehari-hari, dan yang ketiga adalah disiplin rohani. Nanti saya juga akan infokan ada satu buku yang bagus dari Neufil ya, yang diterjemahkan juga oleh orang GKMI juga, karena ini dalam kerangka besar orang-orang Menonet begitu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Roh Kudus di dalam hidup orang percaya versinya kita. Tapi ini saya sebutkan dulu versi dari Berakar. Jadi yang pertama adalah karya Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, ingat segitiga ini, kita langsung ingat, oh ya, yang pertama adalah karya Roh Kudus. Nah, kita mungkin memahami bagian ini, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa memahami karya Roh Kudus di dalam pertumbuhan rohani. Seringkali kita terdorong atau juga terpengaruh bahwasanya segala sesuatu yang ingin kita lakukan dan terjadi itu adalah karena kita berusaha dan akhirnya semua bisa terjadi demikian. Tapi di balik itu saya ingin mengingatkan kita semua bahwasanya segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu adalah karya Roh Kudus. Kita boleh berusaha sekuat mungkin, tapi jika Roh Kudus tidak berkarya untuk segala sesuatu yang kita lakukan, semua tidak mungkin terjadi. Nah, kita akan lihat di slide ini, pertumbuhan adalah karya Roh Kudus. Itu gambarnya adalah perahu layar itu ya. Kita bisa mengatur layar dan mengarahkan sirip kemudi. Jadi sirip kemudi itu mau pergi kemana nih dengan layar yang terbentang. Tetapi semua, saya katakan semua, sangat tergantung pada angin. Kalau angin tidak bertiup, kita akan tetap diam di tengah air. Maksudnya tetap ada di kapal itu, nggak kemana-mana, tidak peduli sesibuk apapun kita beraksi. Tugas kita adalah melakukan segala sesuatu yang memungkinkan kita menangkap angin itu. Jadi perhatikan, Bapak Ibu semua, kita bisa melakukan segala apapun, termasuk kalau ini mempersiapkan segala sesuatu, kita coba memasang, kemudian kita gerak-gerakkan. Kalau tidak ada anginnya, ya nggak bergerak kemana-mana. Jadi kuncinya adalah bagaimana Roh Kudus itu menggerakkan dan berkarya di dalam setiap yang kita lakukan. Tugas utama kita bukan menghitung berapa ayat Alkitab yang kita baca atau berapa menit yang kita gunakan untuk berdoa. Tugas kita menggunakan aktivitas ini untuk menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja. Apa yang terjadi kemudian, ya terserah pada Tuhan. Tapi artinya adalah ada satu usaha yang keras dari kita. Iya, itu harus. Kita harus melakukannya. Segala sesuatu. Kalau kita berdiam, ya artinya layar tidak terbentang, ya kita nggak kemana-mana. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Kita bisa membaca Alkitab, kita bisa berdoa dan segala macam gitu, seperti itu kita bisa berusaha. Tetapi yang penting adalah bagaimana angin atau Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kita sehingga kapal itu bergerak kemana yang kita inginkan atau juga kemana Roh Kudus menginginkannya. Jadi pertumbuhan kita atau pertumbuhan, kalau katakan ini pertumbuhan oleh Roh Kudus, pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, itu benar-benar bergantung kepada Roh Kudus. Slide-nya selesai sampai di sini, tetapi saya ingin mengatakan pada Bapak Ibu semua bahwasanya bagaimana, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita bisa minta, kita sudah berusaha ini, terus Roh Kudus kan kita nggak tahu Roh Kudus kapan bergeraknya, kapan angin bergeraknya. Nah, disinilah butuh kepekaan bagi setiap kita. Andaikan satu kali kita sudah berusaha, ternyata angin itu kok belum bertiup. Kok Tuhan belum menggerakkan, kan jadi pertanyaan bagi kita. Seringnya yang terjadi kan stuck di situ. Kita sudah berusaha nih, tetapi Roh Kudusnya nggak mau dorong-dorong, nggak mau bergerak. Kemudian kita mencoba memaksa. Nah, waktu atau timingnya antara kita bergerak dan Roh Kudus ini kadang nggak ketemu. Tapi marilah kita pahami, yang penting tugas
tugas kita adalah melakukan bagian-bagian kita. Masuk yang kita kerjakan sekarang, bagaimana kita menghidupi nilai-nilai membaik. Ya kita hidupi terus. Artinya nanti perkembangan bagaimana, itu bagian Tuhan kan. Firman Tuhan berkata demikian. Gitu. Jadi pertumbuhan itulah bagian Tuhan. Kalau ini bagian karya daripada Roh Kudus. Tapi kita terus bergerak. Terus kita mengerjakan segala sesuatu dan bersiap menyambut waktu Tuhan. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu di gereja, baik itu di rumah. Kita jangan pernah berhenti untuk melakukan. Karena kalau kita sudah menyerah, saya nggak mau melakukan, karena Roh Kudus dalam bahasa ini adalah tidak bergerak atau tidak bergerak. Artinya kita juga nggak kemana-mana. Jadi bersiaplah menyambut, bukan anginnya datang dulu, kemudian kita dirikan, kita akan kesulitan. Tapi kita menyambut, mempersiapkan segala sesuatu, dan menunggu waktu Tuhan. Banyak juga kejadian, jika kita sudah mempersiapkan, Roh Kudus datang tepat pada waktunya. Kita bersyukur, kan? Atau kita sudah melihat akan, oh ini ada Roh Kudus sudah siap nih, dan kita cepat-cepat. Jadi kita dalam waktu yang hampir bersamaan, itu semua bergerak dengan begitu luar biasa. Nah, timing-timing yang seperti inilah yang seringkali membuat kita menjadi frustasi. Tetapi saya ingin mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwasanya ini pelajaran bagi kita adalah semua yang terjadi pertumbuhan itu oleh Roh Kudus. Dan tugas sekali lagi kita adalah ayo kita bersama-sama mempersiapkan segala sesuatu. Hanya kita yang mempersiapkan yang bisa mengalami pertumbuhan Roh Kudus. Nanti kita akan selanjutnya kita dipermudah. Bagian yang kedua, tadi yang pertama adalah karya Roh Kudus, bagian yang kedua itu ada tulisan merah tadi ya sebelah kiri bawah, yaitu peristiwa sehari-hari. Satu ayat yang bisa kita baca seperti biasa, saya minta seseorang untuk membaca bagian ayat ini. Silahkan Roma 8, 28 dan 29. Kemarin juga sudah dibaca ya. Tidak apa-apa, kita baca lagi. Buka dulu, unmute dulu, kalau setelah itu baru baca. Silahkan, semuanya bisa baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Iya, terima kasih Pak Thomas. Ayat ini diulang-ulang, dan itu juga bisa menjadi ingatan bagi kita semua. Kita bisa bertumbuh Roh Kudus melalui peristiwa sehari-hari dengan meyakini salah satu dari ayat ini, Roma 8, 28 dan 29. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lagi konsep kita Allah itu tiga pribadi, Allah itu tunggal. Jadi kalau disebut Allah itu Roh Kudus juga termasuk. Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya kalau kita meyakini ayat ini, Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi di dalam diri kita, Allah bekerja luar biasa. Dan berikutnya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tapi seringnya adalah ketika kita menjalani hidup sehari-hari, kita mempertanyakan, benar nggak Tuhan apa yang terjadi dalam hidup kita? Karena kalau kita bertanyakan, biasanya kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Apakah Allah terus bekerja dalam segala sesuatu? Kita mengalami, ada seorang mengalami PHK, atau yang lain, kesulitan dalam segala sesuatu. Apakah Allah terus bekerja? Kalau bekerja, kenapa seperti ini? Kenapa tidak mendatangkan kebaikan? Jadi kebaikan di mana Allah bekerja itu menurut Allah, bukan kita. Menurut Tuhan kita. Tugas kita sekali lagi kita mempersiapkan segala sesuatu. Seperti tadi perahu layar tadi, kita mempersiapkan. Dan di mana angin itu datang, angin itu berhembus, mengarahkan kita. Jadi tergantung Roh Kudus mau kemana. Bukan sesuai dengan arah kita, bukan kita bisa menggerakkan, iya. Tetapi sekali lagi ketergantungan kepada Roh Kudus itu yang membuat kita ada dalam keadaan saat ini. Jadi bagaimana kita bisa memahami Roh Kudus bekerja melalui peristiwa sehari-hari. Ya salah satu yang kita di luar bagian ini adalah ya kita syukuri apa yang ada dalam diri kita.
sekaligus kita meyakini bahwasanya Roh Kudus terus menggerakkan kita dalam sesuatu yang baik. Kita tahu bahwasanya kalau kita mengatakan, oh sesuatu yang jelek pasti diterima dengan jelek. Tidak juga. Di balik peristiwa yang tidak baik menurut kita, Allah bekerja. Mungkin dengan kita dipecat atau di PHK, Allah sudah punya rencana baik bagi kita. Sedang mempersiapkan satu pekerjaan yang lebih baik lagi bagi kita. Dan situlah kita memahami peristiwa sehari-hari. Artinya bukan peristiwa yang sepenuhnya terjadi ke depan kita tahu, tapi dengan peristiwa sehari demi sehari demi sehari, disitulah kita bertumbuh oleh Roh Kudus. Jadi Charlie Ricks, ya, Allah menggunakan peristiwa dan tantangan hidup sehari-hari untuk membentuk kita menjadi serupa dengan putranya. Hasil akhir ini meneguhkan kemampuan Allah dalam berkarya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan demi kemuliaannya. Jadi Charlie Ricks mencoba memahami bagaimana Roma 8 ayat 28 dan 29 itu dalam kehidupannya. Bahwasanya inilah yang terjadi dalam dia. Allah memakai sekali lagi peristiwa dan tantangan untuk kebaikan di dalam dirinya. Seorang pemahat ditanya oleh orang, bagaimana kamu bisa menghasilkan karya yang baik dari patung, dari satu bongkahan batu yang tidak terbentuk apa-apa, kemudian bisa menjadi satu karya yang bagus. Si pemahat patung ini dia senyum dan dia mengatakan kalimat yang sederhana tapi diingat-ingat terus oleh penanya ini. Dia mengatakan demikian, saya hanya membuang bagian yang tidak perlu. Sebagai penanya ini berpikir, benar juga ya. Jadi yang diperlukan apa? Cuma bagian itu, yang lain cuma dibuang, begitu aja. Jadi ini rendah hati si pematung yang hebat itu, tapi sekaligus bermakna sangat dalam. Bagian-bagian yang tidak penting itu dibuang aja. Ya, jadilah yang bagian yang penting yang disisakan. Wow, itu luar biasa menurut saya. Waduh, keren juga ya seperti ini. Nah, ketika kita mencoba bagian pemahat patung ini membuang bagian-bagian yang tidak penting, bukankah ini juga kita disadarkan bahwa peristiwa pertumbuhan terjadi ketika kita belajar dan menanggapi dengan benar terhadap pembentukan Roh Kudus dalam peristiwa sehari-hari. Ini bagian yang tidak penting mana, dibuang aja. Karena Tuhan menginginkan kita serupa dengan Dia. Jadi keberhasilan, penderitaan, pencobaan, termasuk pernikahan, pekerjaan, orang tua, dan yang lain-lain yang itu dalam peristiwa sehari-hari, itu terjadi pertumbuhan, bagian-bagian yang tidak penting itu dibuang dalam kehidupan kita. Dan siapa yang bisa melakukan ini? Nah, ini Roh Kudus. Pertanyaannya adalah, maukah kita dan sadarkah kita bagian-bagian yang tidak penting ini dibuang oleh Roh Kudus? Ketika kita berhasil, kita mengatakan, oh ini karya kita, oh tidak. Sebetulnya ini melalui satu proses, di mana bagian-bagian tidak penting itu dibuang, hingga kita mengalami keberhasilan, termasuk juga dengan penderitaan bisa dipakai oleh Tuhan, di mana kita mengalami dan kemudian bagian-bagian yang tidak penting tentang ego kita, tentang pemahaman kita daripada Tuhan, itu coba dipangkas dan kita mengalami bagian penderitaan dan kemudian memahami inilah yang sebetulnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mengalami penderitaan, Allah terus bekerja. Sekalipun kita dalam keberhasilan, kita sadar bahwasanya keberhasilan itu adalah karena Roh Kudus. Jadi melalui peristiwa sehari-hari, Roh Kudus itu bekerja dan menumbuhkan kita. Apa sih yang terjadi sehari-hari? Tentunya banyak. Ini kan bagian yang disebutkan DLL-nya dan lain-lain. Kita bisa bertumbuh sehari-hari melalui Roh Kudus. Kepekaan kita akan Roh Kudus itu membuat kita bertumbuh mulai peristiwa sehari-hari. Ujiannya bukan satu titik aja, tapi justru tiap-tiap hari dengan peristiwa sehari-hari, artinya tiap-tiap hari
kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh. Kita sedang bertumbuh, sedang bertumbuh. Kalau kita punya gerakan membaca Alkitab ya, GKMI enjoy membaca Alkitab, gema yang kita punya gitu. Ketika kita membaca, bukankah kita ada dua hal yang kita sedang membaca? Satu, Roh itu Alkitab menuntun kita dituntun oleh. Yang kedua, kita dikoreksi oleh Alkitab juga. Satu, Alkitab menuntun kita, jelas arahnya kemana. Yang kedua, kita dikoreksi. Jadi ketika kita membaca, termasuk kita membaca bagian buku, satu, kita bisa dituntun, tapi yang kedua, kita dikoreksi. Inilah bagian yang terjadi, sehingga ketika kita memahami bagian itu, kita dituntun, sekaligus kita dikoreksi. Kita akan mengalami pertumbuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Firman Tuhan berbicara demikian. Oh iya, tuntunnya demikian. Ternyata saya belum, artinya saya dikoreksi. Dengan demikian kita akan bertumbuh tiap-tiap hari. Nah, itulah yang seharusnya dan idealnya kita hidupi. Kita membaca Alkitab, kita berdoa, dan kemudian kita bertindak bijaksana di dalam kehidupan, realitas kehidupan kita sehari-hari. Maka sadar, tidak sadar, sesungguhnya Roh Kudus sedang bertiup, mengarahkan kita kemana kita akan bergerak melalui peristiwa sehari-hari. Bagian-bagian yang tidak penting itu dibuang oleh Roh Kudus. Dia hanya inginkan yang tinggal di dalam hati kita, bagian-bagian yang penting saja. Nah, bagian yang ketiga yang kita bisa pahami di pagi hari ini yaitu disiplin rohani. Nanti kita akan masuk pada disiplin hari setelah bagian Roh Kudus ini. Jadi kita akan berakar. Sudah ada bagian keselamatan, dua bagian, kemudian tentang Yesus sebagai pusat, kemudian ini karya Roh Kudus. Kemudian 5 sesi berikutnya kita akan belajar tentang berakar di dalam disiplin rohani. Nanti akan saya jelaskan secara singkat, karena di slide-nya juga ada. Nah, bagian daripada pertumbuhan pada Roh Kudus adalah disiplin rohani. Mari kita baca, salah seorang bisa membaca 1 Timotius 4 ayat 8. Silakan seorang membaca, jangan ragu-ragu, unmute, kemudian langsung baca. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Iya, ini menunjukkan bahwasannya ketika kita menjalani hidup sehari-hari, itu hidup yang senantiasa ada di dalam kedisiplinan kita tiap-tiap hari. Jadi kalau dikatakan latihan badani terbatas, tapi ibadah itu berguna akan segala, artinya adalah bahwasanya ada bagian yang penting, bukan sekedar latihan badani kita. Tapi kalau kita bicara tentang ibadah, sekali lagi, yang dikatakan mengandung janji hidup yang akan datang, bukankah kalau kita memahami ibadah hanya seminggu 1 kali, tentunya ini bukan menjadi yang dimaksud oleh Alkitab ini. Tetapi ibadah, kalau jadi latihan badani itu kan rutin begitu ya. Ibadah tiap hari yang kita jalani itu juga ibadah. Apapun yang kita lakukan juga ibadah. Kalau kita sering mendengar kebersihan sebagian daripada ibadah. Nah, itu bukan saya mengatakan ya, tapi itu artinya adalah di dalam menjaga kebersihan itu orang bisa menangkap ini bagian dari ibadah. Nah, kita lebih lagi bukan. Sehari-hari kita apa yang kita lakukan tiap-tiap hari dalam kedisiplinan rohani kita, itulah ibadah yang kita lakukan. Sehari membaca 1 pasal itu gampang dan mudah, tetapi bisa menjadi berat. Godaannya adalah malas. Gitu. Kalau udah malas ya udah nggak baca, besok 2. Saya pun bisa mengalami demikian, Bapak-Ibu sekalian. Nggak gampang membaca sehari 1 pasal, nggak gampang. Kita terlalu sedikit, iya. Tapi kita bisa 3 pasal, iya. Tapi masalahnya konsistensinya ketika 2 pasal itu berarti semakin berat karena 2 kali lipat. Nanti kalau kita jatuh pada 1 pasal yang begitu panjang di Amsal itu ayatnya begitu banyak, selesai kita suatu hari, aduh malas nih gitu. Kalau cuma isi 2 ayat aja, oke, kita senang sehari, wah ini kurang nih. Nah,
Artinya bukan masalah itu, tapi bagaimana konsistensi kita tiap-tiap hari membaca Alkitab itu nggak mudah. Itulah ibadah kita yang kita lakukan tiap-tiap hari. Jadi kita berlatih tentang ibadah. Tidak mungkin sesuatu bisa muncul terjadi tiba-tiba dan kemudian kita bisa membaca semuanya Alkitab sehari selesai. Nggak bisa. Alkitab 1 jam selesai. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu rekor dunia dan rasanya tidak mungkin sejam selesai Alkitab. Karena Alkitab ada 1166 pasal. 1166 pasal. Jadi kalau kita baca sehari 1 pasal itu 3 tahun lebih baru selesai. Nah kalau kita baca 1 jam 1166 pasal, nggak mungkin kita bisa selesai. Nah Bapak-Ibu sekalian, perlu dilatih. Dan itulah ibadah kita tiap-tiap hari. Nah ini ada satu yang menarik, slide yang menarik yang diberikan oleh Kambium ya. Ini berita nih, kabar gembira. Anggaplah kita yang dipanggil gitu ya. Kami dari Komite Pencari Bakat sedang mencari pelari maraton untuk Olimpiade mendatang. Kami sudah memeriksa statistik setiap orang di seluruh negeri dengan komputer. Kami sudah memeriksa data setiap orang, kinerja mereka dalam tes kebugaran di sekolah, bentuk tubuh dan struktur tulang. Kami telah menemukan bahwa dari 200 juta orang, Anda adalah orang yang paling tepat di negeri ini yang berkesempatan membawa pulang medali emas dalam maraton. Jadi Anda akan berlari dalam perlombaan itu. Adalah kesempatan sekali seumur hidup. Beritanya luar biasa. Kita terpilih. Jadi ini melalui email atau apa, kita terpilih jadi pelari maraton. Bukan kita mendapat hadiah, bukan ya. Tapi kita terpilih menjadi pelari maraton. Beritanya bagus. Tapi bisakah kita berlari? Meskipun itu data dari komputer, kita terpilih dari 200 juta orang, satu kebahagiaan. Wong kita tidak pernah berlari. Jangan lari maraton, lari 5 kilo aja setengah mati kita. Lari maraton lebih menguras tenaga. Jadi tidak bisa semuanya instan. Memang ini dunia instan, semuanya pengennya instan, dibuat instan semua. Tetapi ketika kita menghadapi realitas yang seperti ini, tidak bisa nih instan. Harus ada latihan terus-menerus. Sehingga otot kita terbentuk dan kita kuat, bukan langsung lari maraton, tapi lari jarak dekat dulu. Kemudian lari lomba 5 kilo, lari lomba 10 kilo. Dan kemudian terus semakin jauh, dan semakin jauh. Nah, maraton termasuk bagian yang paling berat. Ada lagi yang berat juga, triathlon gitu ya. Ada lomba berenang, berlari, dan bersepeda. Itu sangat menguras tenaga. Ada satu teman saya, dia adik dari juara pesepeda di Asia. Dia nomor 1 di Asia, Fani Gunawan, kalau Bapak Ibu kenal. Itu adiknya teman satu angkatan dengan saya, SMA gitu. Itu kakaknya juara Asia, nomor 1 di Asia, itu juara balap sepeda. Sampai dia tua, karena dia memang berlatih tiap hari gitu ya. Dia latihan keras sekali. Dia naik, kalau Bapak Ibu tahu di Semarang, di Bandungan itu sudah naik tinggi, tapi Bandungan naik atas lagi itu ada Gedong Songo gitu kan, ada tanjakan yang tinggi. Jadi kalau latihan itu naik sepeda tidak boleh pakai sepeda yang sepeda yang biasa. Jadi sepeda itu kaki itu taruh di pedal sepeda, kemudian diikat jadi satu, nggak boleh lepas. Jadi harus genjot terus, kalau nggak kuat mana jatuh. Latihannya begitu keras. Jadi terus dia makan, dia menjadi juara Asia, gitu, nomor 1 di Asia. Sampai tua dia, karena meskipun sudah lemah, dia nggak ikut latihan, tapi dia terus berlatih. Dan kemudian dia pindah menjadi lomba triathlon, dan dia masih juara. Jadi sampai dia ditolak, ketika mendaftar dia ditolak, nggak boleh ikut, karena kamu juara terus gitu ya. Itu sampai demikian, karena dia melatih diri. Tapi andaikan kita bayangkan, kita tidak pernah berlatih, sekalipun kita terpilih berbagi ya, tidak mungkin kita bisa lomba maraton ataupun triathlon, tidak mungkin. Kita perlu latihan tiap hari. Dan pentingnya disiplin rohani bagi setiap kita. Sekarang, slide-nya mengatakan seperti Anda tidak mungkin berlari dan maraton, sudah disampaikan. Walaupun sekarang ini Anda berusaha dengan sekuat tenaga. Untuk berlari dalam maraton harus mengatur hidup Anda agar Anda bisa menjalani latihan-latihan tertentu
yang memungkinkan Anda melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan sekarang hanya dengan kekuatan kemauan. Tidak bisa kemauan aja. Untuk berlari dalam maraton Anda harus berlatih, bukan cuma berusaha. Perhatikan kalimat terakhir, saya suka. Anda harus berlatih, bukan cuma berusaha. Bukan cuma berteori segala macam, bukan. Tapi harus berlatih. Jadi mau membaca Alkitab itu harus latihan tiap-tiap hari. Nggak bisa berhenti, akhirnya malas dan selesai. Jika orang sudah kita membaca Alkitab, misalnya kalau kita sekarang kan tiap hari diupdate gitu ya. Tiap hari siapa yang membaca, kadang kelupaan, aduh saya belum diupdate nih ya. Ya itu sesuatu yang baik karena kita udah baca, kita untuk menerima reward gitu kan. Tetapi itu satu latihan yang bagus tiap-tiap hari. Kemudian kita ketinggalan sehari, waduh kita bisa ngejar, oke besok bisa 2. Kalau kita ketinggalan 3, semakin aduh rasanya udah semakin jauh. Kita ketinggalan 2 minggu, aduh rasanya kejar, dan malah lah saya baca sendiri yang penting lah. Tapi semakin saya percaya bahwa saya akan semakin tertinggal dan tidak kejar. Dulu di awal-awal saya juga punya beberapa grup memang lagi gila-gilaan gitu ya. Bacanya 5 pasal, waduh itu gila-gilaan betul. Yang nanti tidak baca dicoret. Bapak Ibu sampai terakhir ini awal ya. Ada beberapa puluh orang ikut. Terakhir enggak sampai 5 orang yang menyelesaikan satu Alkitab ini. Tidak gampang. Karena butuh disiplin tinggi. Waktu retret itu ya, retret hamba-hamba Tuhan. Kemudian kami ditantang juga. Ini Alkitab bisa selesai 2 bulan. Kalau kita membaca sehari sekitar belasan pasal, karena bisa dihitung kan 1166 dibagi 60 kan bisa keluar angkanya gitu kan. Saya mengerti, oh ini 2 bulan selesai. Kita mau paksa 1 bulan bisa selesai, tapi lebih banyak banget. Jadi retret itu disuruh sehari berapa pasal, sehari sampai puluhan pasal, capek juga gitu kan. Tapi artinya ingin melatih kita supaya ayo usaha selesaikan Alkitab itu. Minimal kalau hamba Tuhan ya sehari harus selesai, 1 kali harus selesai. Toh memang waktu kami belajar di seminari juga salah satu yang ditanya adalah sudah selesai belum membaca Alkitab semua perjanjian lama dan perjanjian baru, itu syarat. Kalau belum selesai suruh baca dulu baru ikut kuliahnya. Waduh, itu berat sekali. Jadi kalau kita ngomong termasuk kita bohong kan nggak bisa gitu kan di seminari ya. Saya belum pernah baca dulu. Baru besok ikut kuliahnya. Jadi mau nggak mau ngebut. Mau seminggu lagi ada perkuliahan ya seminggu terus kebut terus baca ada sampai aduh saya belum sempat baca Alkitab sehari padahal ini kuliah teologi. Nggak boleh, dosennya serius nggak boleh. Baca dulu sampai selesai baru ikut perkuliahan saya. Ini menjadi satu latihan supaya berikutnya kamu menikmati dan belajar dari sumbernya. Hamba Tuhan sumbernya cuma satu ketika khotbah, cuma Alkitab aja. Yang lain itu mendukung, tapi sumbernya Alkitab. Jadi kalau tanpa membaca Alkitab gimana bisa selesai? Enggak. Gimana apa yang diajarkan? Enggak mungkin bukan. Apakah tentang hal yang lain juga Alkitab? Enggak boleh, harus Alkitab. Jadi Alkitab itu harus selesai bagi hamba Tuhan. Kami sudah terlatih seperti itu membaca Alkitab dan sekarang saya senang ada Bapak Ibu juga. Beberapa waktu lalu kami juga masih ada tanggungan dengan gereja tempat pelayanan kami yang lama, ada yang 2 pasal. Beruntungnya dalam waktu yang belum lama ini selesai semua, jadi saya pamit, saya mau konsentrasi di kami pengharapan dan mereka menerima gitu ya. Ya kami belajar, ada yang sampai 2 kali selesai, ada yang 1 kali selesai. Jadi kalau sehari 1 pasal 3 tahun baru selesai loh. Bapak Ibu sekalian, perhatikan 3 tahun kebersamaan tidak mudah, tapi kita bisa selesaikan. Dan mari kita berlatih. Dengan saya membuat tiap-tiap hari renungan, itu kan juga saya berlatih. Saya mendisiplinkan diri berlatih. Karena inilah bagian yang seharusnya menjadi makanan saya sebagai hamba Tuhan tiap-tiap hari. Kalau enggak di bagian bagi ya tetap jadi makanan saya. Terus harus berlatih tiap-tiap hari, bukan borongan. 1 kali mungkin kita merasa capek, wah bacanya besok, monggo. Tapi perlu ingat, perlu diintik bahwasanya ini hati-hati loh. Capaiannya bisa menjadi alasan kita untuk nanti menjadi malas atau lupa membaca Alkitab. Jadi terus kita mendisiplinkan diri, dalam hal ini mendisiplinkan rohani kita, supaya kita mengalami pertumbuhan Roh Kudus. Berdoa gimana juga sama. Maka nanti kita belajar bagaimana disiplin rohani, yang dikatakan yang pertumbuhan dari Roh Kudus, yang kita hidup
senantiasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalami pertumbuhan daripada Roh Kudus. Iya, lagi slide-nya ini kalimat yang bagus. Pertumbuhan bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Wah, ini keren. Menurut saya ini keren sekali. Jadi pertumbuhan bukan soal berusaha lebih keras, tetapi berlatih lebih bijaksana. Perbedaannya di mana berusaha lebih keras bukan berarti tidak boleh berusaha, tidak boleh juga, tetapi adalah ini butuh waktu yang rutin, butuh waktu yang terus. Makanya berlatih lebih bijaksana adalah terus. Kalau lebih keras, saya targetnya 2 hari, otot saya begitu kekar, kita berusaha lebih keras segala macam supaya 2 hari dapat, malah nggak dapat. Tapi kalau berlatih bijaksana, ini bisa dicapai dengan 1 bulan. Ya, kita berlatih sebulan sehingga pertumbuhan otot itu kuat dan normal. Tapi kalau lebih keras, kita ingin memacu lebih keras, 2 hari harus otot lebih kuat. Bukan soal itu, tetapi bagaimana berlatih lebih bijaksana. Nah, kalau demikian artinya adalah kedisiplinan rohani ini penting bagi setiap kita. Dan itulah akan menyadarkan kita bertumbuh oleh Roh Kudus. Saya senang kita juga punya pedati, ada grup pedati. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk grup pedati, ayo dong hubungi Bu Melisa. Yang belum masuk Gema, ulang-ulang terus ya. Yang belum masuk Gema, hubungi Bu Yaya. Kita bisa bertumbuh, mengalami kedisiplinan rohani tiap-tiap waktu gitu ya. Ya. Slide berikutnya yaitu dari Donald Whitney, dia mengatakan sesuatu yang bagus juga. Keinginan yang bagaimanapun kuatnya untuk berdisiplin tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Perhatikan, tidak dapat membuat seseorang menjadi kudus. Karena kekudusan adalah pemberian semata dari Allah. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu yang melatih diri di dalam kekudusan. Melatih diri di dalam kekudusan. Allah memberi kita disiplin rohani untuk menerima karunia-Nya dan untuk bertumbuh di dalam kekudusan. Dengan melakukan kedisiplinan rohani, kita menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Dia senang, Dia bekerja dalam diri kita. Jadi Donald Whitney ingin menekankan, mengingatkan kita juga semua bahwasanya kita harus tiap-tiap waktu mendisiplinkan rohani kita. Menempatkan diri di hadapan Tuhan agar Tuhan atau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Cara tidak langsung, inilah satu hal yang disampaikan oleh Donald Whitney bahwasanya pertumbuhan itu oleh Roh Kudus melalui kedisiplinan rohani bagi setiap kita. Kita tidak bisa tiba-tiba langsung tumbuh pesat, tidak. Tapi semuanya alami kedisiplinan rohani tiap-tiap waktu kita. Kedisiplinan rohani tiap-tiap kita tuh butuh endurance, butuh ketahanan yang luar biasa di setiap kita. Sekali, 2 kali event aja kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi itu hal yang kecil sekalipun kita lebih terus-menerus, itu begitu berat, tidak mudah, begitu berat. Contoh deh, kita membaca Alkitab, sehari 1 pasal, ya gampang ya berat kan, gampangnya cuma sedikit aja. Tapi beratnya adalah suasana hati kita tuh bisa berbeda-beda tiap hari. Dikala kita mengalami seperti kecewa pada Tuhan, males baca Alkitab, ngapain toh hidup kita seperti ini tidak berubah, bisa kan? Nah, kedisiplinan rohani ini bukan satu tuntutan bagi kita semua, tuntunan dan tuntutan bagi semua. Tidak ada cara yang terbaik selain kita tiap-tiap hari mendisiplinkan rohani kita, supaya kita bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kerohanian kita bukan bertumbuhnya ajaib simsalabim, tidak. Tapi perlu waktu dan perlu disiplin tiap-tiap hari. Disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Sekali lagi targetnya adalah serupa dengan Kristus. Dan kita menjalani tiap-tiap hari. Itu gambarnya bagus, seorang anak yang belajar gitar.
Saya belum pernah tahu dan mungkin nggak pernah ada orang diberi gitar, nggak pernah main gitar, tiba-tiba main gitar. Nggak mungkin. Diberi waktu sehari, bisa nggak gitar? Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Saya ingat ketika belajar gitar pertama, baru pegang itu, sakit sekali. Itu ada pilihan senar nilon atau senar yang dari logam besi gitu ya. Saya sengaja cari gitar yang dari besi supaya saya sakitnya terasa tapi lebih cepat tebal, karena kan robek semua di jari-jari ini robek. Kalau kita belajar gitar tuh robek. Maka kalau orang gitar atau enggak, cukup pegang aja tangan jari kirinya, tebal atau enggak, oh tebal, kemungkinan dia bisa main gitar. Dibandingkan dengan kanan, dia kok tebal, oh dia tebal, kecuali orang tidak, yang kanan lebih tebal gitu. Jadi main jatnya ini kan begini, kalau normal ini. Nanti Pak Anton juga dicek, pasti lebih tebal gitu. Saya juga lebih tebal gitu. Karena saya bisa main gitar, Bu Yudi juga lebih tebal. Nanti sama kanan beda sekalian. Nah, itu nggak bisa sehari. Butuh waktu. Setelah bisa pun, kita juga mengganti diri lagi. Nggak bisa langsung kita punya chord-chord yang cengkok-cengkoknya yang luar biasa, pakai cat2 atau sus atau 7 atau mayor 9. 7 itu banyak sekali. Nggak bisa langsung, perhatian lagi. Artinya itulah disiplin tiap-tiap waktu. Saya bersyukur di tengah-tengah yang seperti ini, kita bisa belajar banyak hal. Saya menyediakan beberapa waktu untuk saya juga mendalami gitar lagi. Ini ada waktu untuk belajar. Saya belajar gitar, jadi saya belajar chord-chord manis. Ya, dari YouTube aja bisa belajar gitu kan. Chord yang standar saya sudah bisa, minor, oke, saya sudah bisa, tapi saya belajar chord-chord manis. Makanya saya sebut tadi karena saya lagi belajar ini, wah lumayan juga ternyata bagus. Nah itu semua nggak bisa tiba-tiba. Saya sudah bisa gitar pun masih belajar lagi, artinya perlu disiplin. Gimana kalau nggak pakai? Ya nanti akan lupa lagi. Saya dulu juga bisa main keyboard gitu, tapi sudah lama nggak main, ya udah gerutal-geratul gitu, tahu gerutal-geratul itu bahasa apa ya, Prancis atau apa, susah sekali. Dulu bisa main drum, nggak pernah lagi pegang, ya nggak bisa lagi. Jadi kedisiplinan rohani, kedisiplinan kita itu yang perlu kita lakukan tiap-tiap waktu. Slide-slide berikutnya itu juga sama, bagaimana orang menari, nggak bisa tiba-tiba. Orang belajar, nggak bisa tiba-tiba. Orang bermain bola, nggak bisa. Itu kan ada Ronaldo, Carlos, Ronaldo lagi, Ronaldinho gitu ya. Nggak bisa langsung jadi pemain hebat meskipun kaos orang-orang ternama, nggak bisa. Perlu latihan. Itu kemudian orang-orang yang menyanyi atau apa itu gambarnya saya nggak tahu juga, nggak bisa, semuanya butuh latihan atau disiplin rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama belajar tiap-tiap hari, dan itulah pertumbuhan yang akan kita alami melalui Roh Kudus. 1 Korintus 9 ayat 25, silakan seseorang membaca. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Iya, terima kasih Bu Kristina. Jadi ini mengingatkan kita dari kedisiplinan rohani yang kita lakukan, itu bukan mengejar mahkota yang fana, tetapi kita mahkota yang abadi. Tapi sekali lagi kita diingatkan tadi bahwasannya kita disiplin rohani tidak membuat kita kudus. Tapi Tuhan kan mengerti segala upaya kita. Kita bertumbuh di dalam kekudusan. Maka mahkota itu juga yang diberikan oleh Tuhan. Bukan karena kita mengupayakannya, seolah kita mendapatkannya karena kita berusaha, tidak. Tapi semua karena pemberian daripada Tuhan semata. Kita diberi mahkota yang abadi, ya inilah janji Tuhan. Mahkotanya bentuknya apa kita tidak mengerti, bukan? Tapi kalau gambaran kita mahkota yang dipakai seperti ini. Tetapi dulu Olimpiade itu kita mengerti bahwasannya, kalau saya nggak salah ingat waktu itu Taufik Hidayat juara Olimpiade waktu itu di Yunani, dapatnya kan dari daun ya. Wah itu satu tanda dia menjadi juara gitu. Mahkotanya bentuknya apa? Nggak ngerti kita. Tapi artinya ketika mahkota diberikan, menunjukkan bahwasannya kita dihargai oleh Tuhan dari segala pertumbuhan
atau sebagai tepatnya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita akan melihat disiplin rohani yang akan kita pelajari di bab-bab berikutnya. Jadi Sabtu depan kalau saya masih menyampaikan atau kalau teman-teman lebih diselingi, mungkin nanti kita akan atur. Kita akan belajar waktu teduh, kemudian firman, doa, bersaksi, dan bersekutu. Inilah 5 tema yang akan kita hidupi dalam kita berdisiplin rohani. Jadi besok waktu teduh ya, Sabtu depan atau 2 Sabtu lagi kita akan belajar waktu teduh. Jadi disiplin rohani adalah setiap aktivitas yang bisa membantu saya memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Kristus. Setiap hal dapat berfungsi sebagai latihan rohani. Ada beberapa latihan mendasar, inilah latihannya. Nah, Bapak sekalian, mari kita belajar bersama-sama menikmati kedisiplinan rohani ini bersama-sama. Saya percaya semakin banyak kita yang terlibat, kita akan semakin saling mengingatkan. Dengan kita dapat reward itu, kita saling mengingatkan dan kita bertumbuh bersama-sama. Berbeda, satu lidi dan kumpulan lidi berbeda. Satu lidi gampang dipatahkan ketika kita tergantung mood kita, salah satunya. Wah, lagi tidak bagus, lagi marahan, kan kita bisa juga gitu kan. Kita bisa drop. Tapi dengan kita bersama-sama menjalani waktu teduh, kita membaca firman, kita berdoa, di satu kekuatan yang luar biasa. Di saat kita lemah, sekarang kita apapun yang terjadi, kalau kita dikasih reward, kita mengingat, kamu belum baca loh. Bukan kita tersinggung, tetapi justru kita diingatkan, oh ya, saya belum membaca nih, saya belum lapor nih, seperti itu. Kita bertumbuh bersama sungguhnya. Dan itu bagus, ada wadahnya. Kita punya yang sendiri bisa nggak? Oh bisa. Tapi dengan kita bersama-sama, bukan bahwasanya adalah satu kekuatan besar bagi kita untuk bersama-sama berlatih dalam disiplin rohani. Seorang bagaimana bisa berlari lebih jauh atau berlatih lebih kuat, dia selalu butuh sparring atau butuh teman berlatih. Seorang petinju yang berlatih bisa lebih bagus gimana? Ya dia butuh sparring. Meskipun dia petinju hebat sekalipun, yang terkenal sekalipun, yang apapun itu yang jadi juara dunia, tetap dia butuh sparring. Orang berlari sendirian dan orang banyak tetap beda, butuh gitu. Orang berlari, gimana? Didampingi sama misalnya pakai motor atau pakai sepeda depannya, atau ada orang yang berlari, itu akan membuat semangat kita tidak pernah padam begitu. Nah, karena dengan kita ada teman berlatih, bukan bahwasanya kita, wah, betul, saya harus mencapai bagian ini. Dan inilah kita perlunya mendisiplinkan diri kita dalam disiplin rohani yang akan kita bersama-sama jalani. Jadi sekali lagi, segitiga emas pertumbuhan rohani yang kita pelajari pada saat ini adalah Kristus sebagai pusat. Ini pola segitiga emasnya, yaitu dari karya Roh Kudus, peristiwa sehari-hari, dan disiplin rohani. Nah, tadi saya menjanjikan Bapak sekalian apa yang kita hidupi di KMI. Ini adalah, Bapak Ibu bisa melihat ini, saya nggak bisa lihat ya. Ini buku yang ditulis oleh Alfred Newville, ya, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini cukup lama. Yang menerjemahkan anaknya Pak Edi Sucipto ya. Ini kakaknya, tapi yang terjemahkan adiknya dia, siapa Nana gitu ya. Kalau ini siapa namanya saya lupa juga. Oke, kadang saya lupa. Ania, ini Nana yang terjemahkan. Kemudian juga ada penyuntingnya Bu Desi juga. Nah, oke, ini ada gambarnya, ini anaknya Pak Edi Sucipto yang paling besar gitu ya. Nah, ada beberapa bagian tentang Roh Kudus. Inilah dihidupi. Jadi ini buku yang sederhana, tetapi saya pikir kuat bagi kita untuk bisa kita mengerti gitu ya. Kita memuliakan Roh Kudus, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah saat Roh Kudus tercurah, gereja lahir sebagai komunitas orang percaya. Jadi kita meyakini dalam komunitas orang-orang Menonet, saat Roh Kudus tercurah, gereja lahir sebagai komunitas orang percaya. Bagus kan? Kemudian yang lain, saat Roh Kudus bekerja, manusia berbalik dari dosa. Praktis semua, tapi ketika saya membaca, oh ini keren sekali ternyata gitu ya. Kemudian saat Roh Kudus menyadarkan, orang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bagus. Kemudian saat Roh Kudus memegang hidup seseorang,
dia mengaku iman melalui baptisan. Anggota dari Gereja Roh Kudus pasti ingin hidup mengikuti Yesus. Bagus. Dan bagian-bagian ini kita bisa membacanya kalau Bapak Ibu punya. Waktu itu saya cuma diberi sih, karena waktu itu ada Pak Edi Cipto, kemudian saya beli. Sekarang Bapak Ibu bisa membeli di Pustaka Muria, Pusmur singkatannya. Dan ini bagus untuk kita bisa pelajari bersama. Ketika saya memberikan katekisasi, ketika dia ada orang-orang berbaptis, saya membelikan buku. Jadi gereja saya usulkan belikan buku-buku mana? Buku-buku terbitan kita, Pustaka Muria, buku-buku Menonet segala macam. Saya berikan, ada sejarah, ada yang terima sejarah, ada yang sejarah Menonet dan segala macam, supaya kita itu lebih memahami apa yang kita hidupi. Kalau kita khotbah, ya didengar, tapi kemudian kurang lupa. Tapi sekarang kan kita bersyukur khotbah diingat-ingat karena ada YouTube-nya gitu kan. Oh, lupa, setel YouTube aja, ingat gitu kan. Nah, kalau kita punya buku, kita akan membaca tiap-tiap waktu, gampang, kita tinggal ambil selesai. Nah, dan lebih lengkap kalau buku begitu kan. Dan makanya pentingnya bagi kita untuk punya buku tentang Menonet segala macam. Besok saya juga akan berkhotbah tentang spiritualitas. Ya, saya ingin memasukkan bagaimana kita lebih diingatkan kalau Bapak Ibu sudah pernah mengerti. Tapi bagi yang belum mengerti atau lupa, oh ya, kita mau belajar lagi. Dan itulah yang akan saya ulang-ulang nih loh, yang kita hidupi supaya kita mengalami kehidupan sesuai dengan nilai-nilai spiritualitas yang kita hidupi. Kalau ditanya bedanya apa GKMI, saya tanya GKMI itu apa, mungkin kita juga akan bingung menjawab, bukan? Kalau ditanya bedanya dengan yang lain apa, kita juga mungkin akan gelagapan juga. Tapi dengan kita belajar, oh ternyata GKMI seperti ini. Tadi yang saya sebutkan seperti Pak David Sarju Sucipto, David SS. Dia pelayanan di gereja yang meyakini harus dibaptis ulang karena baptis percik. Pak David nggak mau, buat saya itu keren. Dan itu juga yang saya hidupi begitu kan. Ketika saya di baptisan saya nggak mau, karena saya tahu bukan itu, intinya bukan di situ. Nah, kenapa saya bisa seperti itu? Ya karena saya menghidupi nilai-nilai yang ada di GKMI yang saya hidupi sejak kecil. Apakah itu salah? Menurut saya betul. Justru GKMI betul. Kita tidak memaksa orang dibaptis ulang loh. Tapi kita tidak boleh menghakimi mereka sekali lagi ya. Ngomong kita betul. Harus sekarang ngomong kita betul. Dan bagaimana kita meyakini kalau kita diserang, oh kamu harus baptis ulang. Tidak, kita pertahankan diri dengan nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam setiap kita. Nah, Bapak-Ibu sekalian, masih ada 2 slide lagi. Saya akan membaca lebih cepat. Itu dari Andre Murray. Aku adalah baiknya dan di tempat rahasia duduk di atas tahta. Dengan gemetar, aku sekarang menerima kebenaran yang mulia ini. Tuhan yang adalah Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, tinggal di dalam aku. Oh Bapa, tunjukkanlah di dalam aku apa artinya ini, agar aku tidak berdosa terhadap-Mu dengan membicarakannya, tetapi tidak hidup di dalamnya. Sepertinya Andre Murray, di dalam tulisannya dia seperti sedang merenungkan atau dia sedang berdoa pada Tuhan. Dia agaknya sangat takjub dengan Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa mau tinggal di dalam dirinya. Tapi tugasnya bukan sekedar dia bangga atau menikmati Tuhan yang dalam hidupnya, tapi bagaimana dia menghidupi Allah yang ada di dalam hidupnya. Jadi dia sadar Roh Kudus tinggal dalam hidupnya, tapi bagaimana dia tetap tinggal di dalam Roh Kudus dan dia menghidupinya. Jadi bukan membicarakannya aja. Nah, dari Andre Murray, suatu yang baik yang menjadi perenungan bagi kita semua. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang itu luar biasa yang mau tinggal di setiap kita. Dan sebagai penutup, Yohanes 14 ayat 26, saya akan membacakan untuk kita semua. Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kiranya kita semakin mengerti Roh Kudus hidup di dalam diri orang percaya. Kita ada 2 sesi karena kemarin tidak mencukupi waktunya.
Tapi dengan seperti ini kita selesai, setidaknya kita belajar sudah 2 materi, 1 dari Cambium, yang kedua saya masukkan apa yang ada di kita hidupi spiritual kita tentang DKMI. Ada 2 buku yang sudah saya sebutkan dari Panduan Hidup, kemudian Keyakinan Kita Bersama, tapi juga beberapa saya ambil dari tentang Roh Kudus di buku-buku yang lain, tapi yang banyak besar ada di sini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau memberi masukan atau punya pengalaman Roh Kudus di dalam peristiwa sehari-hari ataupun disiplin rohani, silakan berbagi. Tentu kita akan bersama-sama bertumbuh ya. Silakan, waktu saya sudah habis, 11 ya. Saya kembalikan ke Pak Anton ya. Terima kasih Pak Edi. Bapak, Ibu, rekan-rekan, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Barangkali. Kalau tidak ada, berarti semua sudah jelas Pak Edi. Semua sudah mengerti, tinggal nanti dalam pelaksanaannya, Bapak Ibu melaksanakan seperti yang dinasihatkan tadi, berkarya melalui kegiatan kita sehari-hari, dan biarlah kita senantiasa disiplin di dalam menjalankan ini, karena memerlukan proses yang seumur hidup kita itu Pak ya. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita, saya minta kesediaan Pak Theo untuk berdoa. Boleh minta waktu sebentar aja Pak. Nah, kita kan sedang menikmati kedisiplinan rohani. Sebagian di antara kita sudah mengikuti Gema dan Pedati. Tapi kalau saya boleh mendorong bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti Gema, segera daftar ke Buyaya. Nanti kita akan menikmati pertumbuhan tiap-tiap hari begitu ya. Itu permohonan saya aja. Buya ada di sini, udah siap ya Bu? Kalau dia daftar, ya Buya udah siap. Jadi yang belum, ayo kita bertumbuh bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pertumbuhan instan, tidak ada, tapi kita bertumbuh tiap-tiap hari. Itu dorongan saya sebagai gembala jemaat, mendorong jemaat-jemaatnya untuk membaca Alkitab tiap-tiap hari. Terima kasih untuk waktu diberikan. Silakan Pak Theo untuk menutup. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi kami dalam pembinaan warga jemaat ini, di mana kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama, belajar mengenai Roh Kudus, mengenai Engkau lebih dalam ya Tuhan. Dan biarlah kami semakin memahami bagaimana kami bertumbuh dalam karya Roh Kudus ya Tuhan, dan bertumbuh melalui peristiwa sehari-hari. Dan biarlah dalam keseharian kami ini, kami bisa menjalankan kedisiplinan rohani kami ya Tuhan, sehingga semakin lama kami bisa semakin menyerupai Engkau ya Tuhan, sempurna seperti Kristus sempurna ya Tuhan. Terima kasih untuk Pak Edi yang sudah menyediakan banyak waktu untuk melakukan pembekalan, melakukan pembinaan kepada kami. Sebagai domba-dombanya, biarlah apa yang sudah disiapkan Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kami bisa menjalankan semua yang sudah disampaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih semuanya ya. Mau berbagi pengalaman boleh ya? Boleh Oma. Ya. Dulu saya juga gitu, berusaha membaca Alkitab itu nggak pernah berhasil. Tapi suatu saat ada retreat PPK, Pak Yesaya Abdi itu menantang. Dia bawa banyak Pak Alkitab sepanjang tahun itu. Pokoknya siapa yang komitmen mau membaca dibagi gratis. Gitu. Saya disuruh ngambil sama siapa ya, lupa saya sudah. Saya nggak mau karena saya nggak berani nanti kalau nggak bisa disiplin gitu. Saya diambilin gitu sama Pak Agus kalau nggak salah gitu. Jadi saya nggak berdosa wong saya diambilin gitu. Tapi dengan itu tertantang itu saya bisa baca sepanjang 5 tahun loh Pak, sampai 5 kali baca itu sepanjang tahun.
gara-gara berhenti karena ada Gema gitu loh. Karena saya lebih senang bareng-bareng gitu. Kalau itu kan baca sendiri. Saya kan masih sering ke Singapura waktu itu gitu ya. Jadi saya catat berapa hari saya mau pergi, itu saya catat karena males bawa Alkitabnya, jadi bacanya di rumah Leoni. Tapi dengan jadwal itu bisa Pak, kalau mau. Karena janji dengan, sebetulnya saya nggak janji malahan karena diambilin gitu loh. Pak Yesaya yang ngasih Pak sampai sekarang. Karena saya catat itu Januari sampai Desember itu. Tapi memang itu bacanya banyak Pak untuk 1 tahun itu. Sekali baca itu perjanjian baru, perjanjian lama, Mazmur, Amsal. Gitu jadinya ada jadwalnya gitu. Bisa Pak kalau mau pakai sepanjang tahun itu bagus.